Halo semua, halo netizen, kembali lagi ke Petik. Apa tadi ya ngomongnya Petik itu ya? Kali ini bareng saya, Erika, saya dari program studi S1 Ilmu Komunikasi. Hal yang paling saya sukai dari mengajar di ilmu komunikasi, mahasiswanya random sih. Kadang semrawut, kadang tengil-tengil, tapi justru itu yang menarik. Saya akan jawab-jawab pertanyaan dari netizen, jadi kita mulai saja. Halo semua, halo netizen, kembali lagi ke Petik. Apa tadi ya ngomongnya Petik itu ya? Perbincangan eksplorasi TIK. Kali ini bareng saya, Erika, saya dari program studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Teknologi, Informasi dan Komunikasi dari Universitas Semarang. Saya akan jawab pertanyaan dari netizen, jadi kita mulai saja. Pertanyaannya. Yang pertama, hal yang paling Mbak Rika sukai dari mengajar di jurusan komunikasi apa? Hal yang paling saya sukai dari mengajar di ilmu komunikasi, mahasiswanya random sih, gitu. Jadi random, kadang semrawut, ya, terus kadang tengil-tengil, tapi justru itu yang menarik karena artinya mahasiswa ilmu komunikasi berani menyampaikan pendapatnya, walau kadang pendapatnya itu kadang nyeleneh, kadang nggak pas, tapi yang namanya kita belajar ya, sambil dikasih tahu kalau kamu berpendapat, kalau kamu beropini ya harus ada dasarnya, jangan asal ngomong, pelan-pelan. Nah itu yang melihat progres dari mahasiswa yang awalnya nyeleneh-nyeleneh seperti itu, kemudian menjadi lebih tertata ketika dia menyampaikan pendapat. Nah itu yang kayaknya itu deh yang paling nyenengin dari melihat progresnya itu. Gitu. Oke. Yang kedua, menurut Mbak, bagaimana perkembangan mahasiswa komunikasi zaman sekarang dibandingkan dengan zaman dahulu? Oke. Kayaknya kalau pertanyaannya berbandingan mahasiswa zaman sekarang dan zaman dahulu, pada dasarnya sih hampir sama gitu kan. Pada dasarnya hampir sama karena atau apalagi mereka yang berangkat dari kelompok usia yang hampir sama kan, psikologisnya juga hampir sama. Tapi mungkin bedanya karena sekarang itu banyak pilihan jalur informasi yang didapat. Seperti sekarang sosial media, orang juga sudah sadar dengan banyaknya konten-konten informatif di sosial media, akhirnya mahasiswanya juga mungkin pilihannya juga lebih banyak ya dalam mengakses informasi. Jadi mungkin itu yang membuat akhirnya mahasiswa itu kalau orang mengatakan itu Gen Z ya kalau zaman sekarang itu ya. Nah Gen Z itu akhirnya karena banyak pilihan, terus orang ngomongnya ih kok jadi rewel, jadi ini. Enggak, bukan rewel, tapi karena mereka tahu ada pilihan yang harus mereka ambil. Nah sementara yang dulu-dulu ya mereka ada keterbatasan mengenai informasi, sehingga pilihannya itu menjadi di pengetahuan mereka menjadi lebih terbatas, sehingga nggak terlalu rewel jadinya. Nah itu bedanya, tapi sebenarnya dasarnya itu sama aja. Berikutnya, bagi tips dong Mbak supaya pede saat berbicara di depan orang banyak. Supaya pede saat berbicara dengan orang banyak, tipsnya adalah kuasai apa yang kamu bicarakan dan ingat bahwa kalau kamu sebagai komunikator, ya ini ngomongnya di ilmu komunikasi ya, ngomongnya komunikator, pokoknya kamu sebagai sumber informasi ya kamu adalah sumber informasi, artinya orang itu akan mendengarkan informasi dari kamu gitu. Tapi kalaupun apa yang informasi yang kamu berikan itu harus punya dasar, misalnya pun ada yang mengkritik ya terima, santai aja pokoknya gitu. Berikutnya, kelebihan jurusan komunikasi dibandingkan jurusan lain apa Mbak? Kelebihan? Kalau saya kelebihan berat badan sih. Kelebihan ilmu komunikasi dibanding yang lain, satu yang saya lihat adalah berani. Mahasiswa ilmu komunikasi ciri khasnya itu. Mereka lebih berani untuk tampil,
mereka berani untuk mengekspresikan diri. Kenapa? Karena di setiap mata kuliahnya itu, hampir semua mata kuliahnya itu menuntut mereka untuk berani tampil, berani mengekspresikan diri, dilatih untuk bisa berpendapat. Ya, itu yang saya merasakan banyak beda dari mahasiswa-mahasiswa selain ilmu komunikasi. Begitu. Berikutnya, momen paling berkesan selama mengajar di USM apa, Mbak? Momen paling berkesan di Bribek mahasiswa. Tenin itu di Bribek mahasiswa, ya ampun. Sampai kemudian ada yang mengirim waktu itu WA ya. WA tengah malam yang terus, apakah Mbak Erika lagi memandang bulan yang sama lah? Ya ampun, mbok turu ya tengah malam ngopoin ngemandangin bulan. Ya udah gitu. Ya itulah random-randomnya mahasiswa Ilkom tuh kayak gitu. Berikutnya, kalau bisa kembali jadi mahasiswa, apakah akan memilih jurusan komunikasi juga, Mbak? Lalu kenapa? Nah, saya cerita dulu ya. Jadi kalau jadi mahasiswa ilmu komunikasi itu, ambil jurusan ilmu komunikasi itu sebenarnya bukan impian saya. Jujur, ini bukan impian saya. Saya dulu bermimpi menjadi dokter ya, kayak cita-cita semua anak-anak gitu ya. Saya pengen jadi dokter, tapi saya terobsesi jadi dokter. Sehingga kemudian ketika SMA itu saya berusaha sekali untuk bisa masuk jalur IPA. Kalau dulu zaman saya sekolah itu ada jalur IPA, IPS sama bahasa gitu. Dan saya pakai jalur IPA gitu supaya saya bisa masuk ke negeri ke kedokteran. Tapi saya sudah mencoba, sudah pakai les-les dan sebagainya, ternyata kehendak Tuhan lain gitu ya. Kemudian saya diterima di ilmu komunikasi gitu. Saya diterima di ilmu komunikasi, itu bukan pilihan saya yang utama. Maka ketika saya berangkat kuliah di awal-awal itu, saya berangkat dengan emosi. Nggak suka saya. Ngapain sih mau kuliah ngajarin ngomong gitu. Ngapain ini, buat apa gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, seiring dengan saya kuliah menjalani, mau nggak mau saya menjalani kuliah itu, padahal saya juga sudah daftar di kampus di luar kota saya tinggal, itu saya daftar di jurusan TI malahan, sudah diterima dan saya sudah dapat jas alma mater gitu. Dan kemudian di kota saya nggak boleh menyebut universitasnya ya, di kota saya itu akhirnya saya diterima, akhirnya orang tua saya, udah di dalam kota aja, ngapain kamu ngekos kan gitu ya. Nah itu jadi mau nggak mau kan saya kuliah di ilmu komunikasi, dan akhirnya itu saya menjalani dengan nggak bahagia di awal-awal perkuliahan. Tapi dengan saya menjalani perkuliahan itu, dapat temen, dapat gebetan gitu ya, masuk kuliah atau pacaran kan wagu ya, koncone lanang okeh kok ya, atau pacaran minimal dicoba siji-siji. Nah gitu, akhirnya saya merasakan ada sesuatu challenge di situ, karena saya itu banci tampil ya, senang tampil gitu ya, jadi senang menampilkan diri, senang menunjukkan potensi diri. Akhirnya waktu itu ada komunitas untuk bikin konten. Nah di situ saya mendapatkan passion saya, bahwa dari konten itu, dari komunitas itu, kemudian seiring dengan teman-teman komunitas kami dapat job untuk bikin konten company profile untuk satu pemerintah daerah gitu. Kemudian akhirnya berhubungan dengan orang banyak, bisa dolan-dolan dibayari kayak gitu. Oh seru juga ya. Terus bikin film, terus bikin konten radio, sampai kemudian dibayar karena konten radio itu disiarkan oleh radio di kota saya tinggal waktu itu. Dan ternyata menyenangkan ya, karena ternyata saya bisa menikmati dan banyak hal yang saya dapatkan. Maka kalau saya dilahirkan kembali, apakah saya mau mencoba di ilmu komunikasi lagi dengan perkembangan teknologi yang seperti ini? Jelas jawabannya adalah ya. Kenapa? Karena ya pasti makin banyak hal yang bisa saya buat dan saya tunjukkan. Saya bisa. Nah itu harus dimiliki oleh semua mahasiswa ilmu komunikasi. Sombong lah, tapi sombong itu yang terstruktur gitu ya. Terstruktur. Berikutnya, ada pengalaman lucu atau unik saat mengajar mahasiswa komunikasi, Mbak?
pengalaman lucu, ya paling nemuin apa ya, kalau secara spesifik banyak sebenarnya, cuman kalau ditanya seperti ini kayaknya untuk merimain agak sulit ya, saya butuh waktu. Tapi ada satu yang momen paling ingat ya, paling mahasiswa tidur yang saya biarkan sampai perkuliahan selesai. Kemudian kami foto bareng dengan mahasiswa tersebut, itu mahasiswa kelas sore ya. Kami foto bareng dengan mahasiswa tersebut dan ya sudah, dia bangun ketika kami sudah selesai foto bareng dan ya kami berbahagia bersama. Ya begitulah. Berikutnya Mbak, Infoloker dong Mbak, kerjaan dapatnya jadi CS terus Mbak. CS itu emang kenapa? Emang ada masalah sama CS? Enggak ada. Jadi CS itu jauh bagus. Pertama, ketika kamu diterima jadi CS pasti kamu good looking, gitu kan? Pasti kamu good looking. Kamu ketemu orang pertama kali di CS itu frontliner gitu. Kalau Infoloker ya nanti lihat aja, gabung aja sama LinkedIn ya. LinkedIn ya. Ya itu, kamu bikin akun LinkedIn, kamu akan dapat. Kalau sekarang ya Infolokernya jadi asisten pribadi saya ya. Berikutnya, Mbak, saya ngaku kerja komunikasi kok bukan anak Ilkom ya Mbak, gimana ini? Saya ingin kerja bukan anak Ilkom ya. Itulah uniknya dunia ilmu komunikasi. Jadi kalau mahasiswa jadi kalau misalnya kamu kuliahnya dokter atau kamu kuliahnya di hukum, kedokteran atau di hukum jelas. Atau kamu kuliahnya di psikologi, kamu kuliahnya di ekonomi, kamu akan jadi ekonom. Gitu kan jelas. Bisa jelas. Terus kamu jadi di kuliah di hukum kamu jadi pengacara, hakim dan sebagainya, advokat dan teman-temannya. Terus kedokteran apalagi nggak ada gitu. Kalau saya sih akhirnya sekarang, dulu sebelum nikah akhirnya ketika belum keterima kedokteran, saya belum nikah itu cita-citanya jadi bu dokter akhirnya, tapi nggak kesampaian juga ya. Kayaknya saya nggak berjodoh gitu. Gitu. Itu jelas jadi dokter gitu kan. Psikolog ya psikologi jadi psikolog dan sebagainya. Nah, kalau di ilmu komunikasi kamu lulus ya kamu akan bersaing dengan jurusan yang lain, karena misalnya paling deket ya, jadi jurnalis atau jadi PR gitu, atau jadi kreatif di industri periklanan. Nah, ketiga yang saya sebut itu tadi bisa dilakukan oleh semua jurusan yang lain gitu. Kenapa? Karena di ilmu komunikasi itu nyerap semua ilmu gitu. Kita harus tahu banyak hal. Nah, tadi piye terusan? Saya ngaku kerja komunikasi. Ya itu harus kamu sadari gitu, harus kamu sadari. Maka di setiap kelas saya yang saya ngajar gitu, saya selalu bilang kalau kamu jurusan ilmu komunikasi, kamu harus punya kompetensi satu khusus yang kamu jual. Nggak usah merasa ahli di semua hal gitu. Nggak usah, saya harus mahir jurnalistik, saya harus mahir jadi kreatif, saya harus mahir jadi PR. Nggak harus kamu mahir di semua hal. Tapi kamu spesifik di satu hal, dan mulai dari kuliah itu kamu sudah punya network yang banyak. Ingat, seorang mahasiswa lulusan dari satu universitas manapun, IPK-nya 4, itu akan kalah dengan IPK-nya yang cuma 2,8 yang batasan lulus itu. Kalau yang 2,8 itu punya relasi yang banyak, itu realita. Jadi jangan takut untuk bersaing dengan yang lain. Kamu satu punya kompetensi, yang kedua punya relasi. Maka selama masih kuliah, gabung sama komunitas, gabung sama orma, nikmati juga dunia luar. Tapi ingat, komunitas yang kamu gabungkan hendaknya itu sesuaikan dengan passion yang kamu miliki. Gitu. Jadi memang kalau saya kayaknya lebih senang ke dunia kreatif, maka ya carilah komunitas-komunitas di dunia kreatif. Kayaknya seperti itu, dan netbook itu akan sangat bantu kok, percayalah. Udah itu doang. Ya udah. Kayaknya udah itu saja ya. Masih banyak kegiatan. Sampai jumpa lagi di petik-petik selanjutnya.